berjumpa kembali bersama Us Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama materi tematik tema 6, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang energi alternatif. Silakan kalian menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 6 dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan Quran surat Al-Waqiah ayat 71? Ya, Us Eka bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitumun narallati tu'run. Artinya, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Ya, di situ ada kata naro, artinya adalah api. Nah, api di sini dimanfaatkan manusia untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh, dan sebagai pencahayaan. Api di sini merupakan energi. Ya, Masya Allah, Allah telah menciptakan energi api untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengenal macam-macam energi alternatif. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan energi alternatif. Ya, anak-anakku, selama ini energi listrik itu merupakan energi yang penting bagi kehidupan manusia. Kita dapat menonton TV, kita dapat menyalakan lampu, kita dapat menyalakan komputer, kita dapat menyalakan air karena adanya energi listrik. Nah, saat ini di Indonesia itu memakai energi fosil untuk membangkitkan energi listrik. Contohnya adalah batu bara, PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTD pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pembangkit listrik ini memakai BBM sebagai bahan bakarnya. Lalu, apakah berdampak terhadap lingkungan? Ya, pembangkit listrik ini berdampak terhadap lingkungan ya, Dek ya. Salah satunya adalah dapat mencemari air dan dapat mencemari udara. Selain itu, bahan bakar fosil ini apabila terus diambil, lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, kita membutuhkan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini merupakan energi pengganti BBM, bahan bakar minyak. Ya, apa saja macam-macam energi alternatif? Ya, yang pertama ada matahari. Matahari ini memiliki energi panas dan energi cahaya. Nah, cahaya matahari ini itu dapat dirubah menjadi energi listrik melalui PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya ada air. Kita ketahui bahwa air ini memiliki energi gerak atau energi kinetik. Energi gerak inilah yang dapat menggerakkan generator listrik. Nah, oleh karena itu energi air ini dapat dirubah menjadi energi listrik melalui PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada angin. Sama seperti air, angin ini juga memiliki energi gerak atau energi kinetik. Energi angin ini dapat dirubah menjadi energi listrik melalui PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya ada biodiesel. Ya, biodiesel ini merupakan bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Nah, tumbuhan yang dapat dijadikan biodiesel ini adalah tumbuhan berbiji yang memiliki kandungan minyak. Ya, contohnya seperti tanaman jarak pagar. Lalu, bagaimana cara pembuatan biodiesel? Ya, yang pertama adalah biji jarak itu dijemur selama 2 hari. Nah, setelah dijemur, lalu dipecahkan dan dipisahkan antara daging dan kulit biji jaraknya. Setelah itu, daging biji jarak itu digiling dan diperas hingga menghasilkan minyak. Ya, selanjutnya minyak itu tadi disaring dan menghasilkan minyak jarak yang bersih. Nah, itulah cara pembuatan biodiesel.
Lalu apa kelebihan dan kekurangan biodiesel? Ya, kelebihan yang pertama adalah tidak beracun. Yang kedua merupakan bahan bakar yang dapat diperbaharui. Dan yang ketiga hasil pembakarannya itu ramah lingkungan. Lalu apa kekurangannya? Ya, kekurangannya adalah proses pembuatan yang butuh biaya yang mahal. Selanjutnya ada briket. Nah, briket ini merupakan bahan bakar pengganti BBM juga, ya. Briket ini bisa terbuat dari bambu, serbuk gergaji, dan batok kelapa. Bagaimana cara pembuatan briket? Ya, yang pertama bahan pembuat briket itu tadi dijemur, ya. Setelah benar-benar kering, lalu dibakar di tempat tertentu. Nah, nanti hasil pembakarannya itu berupa arang. Nah, arang itu nanti diayak atau disaring menjadi arang yang halus. Setelah itu, arang yang halus tadi dicampur dengan adonan kanji. Adonan kanji ini berfungsi untuk melekatkan si arang tadi, ya. Setelah itu dicetak. Nah, setelah dicetak lalu dijemur dan jadilah briket. Lalu apa kelebihan briket? Ya, kelebihan yang pertama adalah bahan mudah didapat. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dan yang keempat, mudah terbakar dan tidak cepat habis. Yang terakhir ada biogas. Biogas ini merupakan gas yang dihasilkan dari pembusukan bahan-bahan organik seperti kotoran hewan dan sampah organik. Manfaat biogas sendiri, yang pertama dapat dijadikan pengganti bahan bakar gas untuk memasak, ya. Yang kedua dapat dijadikan sebagai bahan bakar solar untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, sisa pembuatan biogas itu dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik. Dan yang keempat, pembuatan biogas ini membuat ramah lingkungan, ya, karena memanfaatkan limbah organik. Lalu apa kekurangan biogas? Ya, kekurangan biogas yang pertama adalah biogas itu tidak dapat dikemas dalam bentuk cair maupun dalam bentuk yang lain, ya. Selain itu memerlukan banyak biaya yang membuat biogas ini. Dan yang ketiga, banyak warga yang belum mengetahui cara pembuatan biogas. Baik anak-anakku, USEKA ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku bahan belajar daring jilid 6, ya. Nah, di situ ada huruf acak. Nah, silahkan nanti kalian mencari kata yang berkaitan dengan energi alternatif, ya. Kalian bisa mencarinya dengan mendatar, menurun, diagonal, ya. Nah, di situ USEKA menemukan kata generator. Nah, setelah USEKA menemukan kata generator, lalu USEKA membuat kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Generator akan mengubah energi gerak angin menjadi energi listrik. Ya, untuk kata-kata yang lain silahkan nanti kalian temukan sendiri, ya. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah USEKA sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum